lakukan pembakaran dengan menggunakan oksigen, sisanya dibaca sendiri. Untuk baja, proses refining dapat dilakukan di LD converter atau per Smith converter atau Siemens Martin furnace ya. Jadi kita lihat seperti apa ya, termasuk electric arc furnace. Condition for most favorable for refining, kondisi yang diperlukan dalam proses refining. Nanti dibaca saja. Intinya salah satunya temperatur should below, kalau bisa temperatur rendah ya. Kemudian hal-hal tadi ya harus reaktif ya. Dia bisa bereaksi dengan oksigen ya. Oke, kita lewati ya. Jadi bagaimana stabilitas dari oksida? Kalau delta G-nya semakin negatif, semakin ke bawah, menunjukkan dia sebagai semakin stabil ya. Anda sudah pelajari terkait delta G. Kemudian ini nanti akan mengurangi oksigen potensial. Nah, dari sini kita bisa memberikan penjelasan. Ada berbagai macam data logam ya, data oksida yang diberikan. Jadi CaO ini, atau sebelum ini ya, silakan ada yang mau menjelaskan apa maksud dari grafik ini ya. Kita tunjuk saja. Sekarang kita mulai dari kelas RA ya. Ya, Fernando Gideon, mana orangnya? Ada Fernando? Silakan Fernando Gideon. Kalau nggak ada suara, saya anggap nggak hadir ya. Nggak ada ya. Ini Fernando, berarti Anda saya anggap tidak hadir. Sudah direkam ya. Kemudian kita ulang undi untuk kelas RA. Johan, silakan Johan, mana orangnya? Ada Johan? Ada, Pak. Oke, silakan jelaskan maksud grafik ini ya. Ini sudah ada penjelasan increasing stability, decreasing oxygen potensial. Izin Pak menjelaskan. Setahu saya Pak, ini tuh menjelaskan tentang hubungan antara stability stability of the exit ini dengan decreasing oxygen. Artinya itu Pak, ketika semakin, mungkin boleh dilihat Pak dari beberapa logam yang dimasukkan, ketika dihitung itu, ketika dia delta G-nya itu ditinggikan Pak, ada yang mengakibatkan oksigennya itu naik juga Pak. Seperti itu Pak yang saya ketahui tentang mengenai cara membaca tabel ini Pak. Oke, terima kasih. Tapi masih belum benar ya. Kita ganti ke kelas RB ya, siap-siap. Ya, ada yang mau jelaskan, silakan. Izin Pak, saya Esther dari kelas RB Pak. Oke, sebentar ya. Jadi setelah Esther, Salsabila, silakan Esther. Baik Pak. Mas Pak boleh ke slide-nya tidak Pak? Ya, silakan. Ini slide-nya. Makasih Pak. Jadi menurut saya ini itu menjelaskan stabilitas dari setiap materialnya itu seperti CaO, MgO, di mana semakin ke bawah atau semakin negatif delta G-nya, maka dia akan berada di kondisi yang lebih stabil Pak. Jadi semisal itu CaO, dia kan pastinya paling bawah, berarti dia
kondisinya itu lebih stabil dibandingkan material-material lain yang ada di atasnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Esther benar ya, bahwa semakin ke bawah maka dia akan lebih stabil sebagai oksida. Ini ada gambaran sebagai oksida ya. Jadi semakin di atas sebetulnya dia tidak stabil sebagai oksida ya. Jadi dia stabilnya sebagai logam. Kalau dalam hal ini nanti terurai Cu2O terurai menjadi Cu dan O2 ya. NiO terurai menjadi Ni dan O2 ya. Semakin ke bawah itu semakin reaktif terhadap oksigen ya, dan dia akan stabil sebagai oksidanya. Semakin ke atas itu stabil sebagai sulfidanya. Terus apa gunanya nih grafik ini? Jadi grafik ini nantinya kita bisa memikirkan bagaimana memisahkan suatu mineral ya. Misal memisahkan CaO dengan Fe gitu ya. Kalau misalnya kita berikan oksigen, maka yang akan bereaksi itu adalah CaO lebih dulu ya. Sebelum misalnya Fe-nya akan membentuk FeO karena ini lebih reaktif ya. Jadi kita bisa memisahkan antara FeO dengan CaO ya. Kita bisa memisahkan antara Mg dengan Fe misalnya ya. Mg dengan Fe kita beri oksigen, maka MgO duluan terbentuk sebelum FeO ya. Dan seterusnya. Jadi data-data ini yang menunjukkan stabilitas yang nantinya berguna saat kita ingin untuk memisahkan beberapa material ini ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Esther ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan yang namanya salah satunya direct volta ya. Misalnya posisinya di kiri dan di kanan seperti apa, tapi itu ingat hanya berlaku pada temperatur yang rendah. Untuk temperatur yang tinggi seperti ini diperlukan salah satunya data ini ya, yang namanya diagram. Ada yang tahu diagram apa namanya ini? Elingham, Pak. Oke, diagram Elingham ya. Karena ini temperaturnya tinggi dan ada perubahan posisi ya, tidak lurus gitu. Ini ada menunjukkan perubahan fasa di titik ini. Dan ini ada perubahan fasa di setiap lekukan-lekukan ya, dan seterusnya. Bahkan di sini ada kelihatan perpotongan ya, pada beberapa logam. Jadi ketika ada perpotongan di sini, sebetulnya di titik sini itu namanya daerah kesetimbangan. Di atasnya ini garis MgO sudah berada di atas. Jadi pada temperatur, anggaplah ini garis 1600, maka yang lebih stabil itu adalah Al23 dibanding dengan MgO ya. Jadi kalau di atas 1600 kita berikan oksigen, yang lebih bereaksi lebih cepat itulah Al dibanding dengan MgO, Mg ya. Yang mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau tidak nanti ditanyakan lagi ya. Oke, ini contoh verify ini kita bisa memberikan gas ya dari bawah, dalam hal ini bisa oksigen ya, agar kita bisa mereaksikan material-material yang ada di dalam lelehan baja misalnya, sehingga membentuk senyawa baru, dan harapannya senyawa itu tidak larut di dalam lelehan baja sehingga nanti terpisah menjadi stack pada bagian atasnya. Sisa oksigen tidak terpakai akan terbuang ke atas tentunya. Bentuk lainnya adalah dengan menggunakan nozzle ya. Kita hembuskan udara di sini, hembuskan oksigen dalam hal ini, sehingga dapat bereaksi dengan material-material pengotor ya. Bentuk lainnya seperti ini yang namanya Pearl-Smith converter, biasanya dipakai untuk copper converting ya. Jadi bagaimana mate agar bisa menjadi logam ya. Maksudnya ini dari material metal sulfida dapat menjadi metal saja ya. Jadi menjadi logam. Kira-kira penampakannya seperti ini ya. Silinder. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain seperti ini ya, bisa dari sisi sampingnya. Awalnya misal ya, semuanya dalam bentuk mate. Jadi slide-nya ini baru terbentuk ketika sudah ada penambahan oksigen.
Jadi ketika ada penambahan oksigen, sebagian sulfurnya jadi SO2, kemudian material-material lain yang tidak dibutuhkan dapat menjadi slag ya. Kalau misalnya sekedar jadi SO2, SO2-nya sudah keluar sebagai gas. Ya nantinya kalau misalnya terbentuk slag, ini bisa dipisahkan ya. Jadi ini bisa berputar untuk dikeluarkan. Nah, ini ada penjelasan terkait fire refining of copper. Ya. Bagaimana proses refining daripada copper. Jadi, after converting process of copper to copper metal, jadi ketika dilakukan fire refining untuk copper, diperoleh namanya blister. Blister ini mengandung 0,02% sulfur, jadi sudah sangat rendah, dan juga 0,5% oksigen. Dari mana oksigen yang diperoleh? Ya dari oksigen yang dihembuskan ya. Jadi penambahan oksigen nanti akan bereaksi dengan material pengotor, termasuk sulfur salah satunya. Nah, lama kelamaan ketika material-material yang akan dioksidasi ya itu sudah habis atau berkurang, maka malah oksigen ini menjadi larut ya. Jadi sebagian larut di dalam lelehan logam. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, ini ada sulfur, ada oksigen ya, walaupun kadarnya sudah sangat sedikit, ketika proses solidifikasi atau proses pembekuan terbentuk gas yang namanya gas SO2. Nah, gas SO2 ini tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penghilangan sulfur dan oksigen ya. Bagaimana penghilangan sulfur? Misalnya dengan penambahan oksigen tapi dikontrol agar oksigennya juga malah tidak banyak yang larut gitu ya. Reducing sulfur level in this way result in increase ya in oxygen dissolved. Jadi intinya sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menambahkan oksigen ya untuk menghilangkan sulfur, ya pada akibatnya juga menyebabkan oksigen terlarut semakin banyak ya. Nah, di proses fire refining ini nantinya sulfurnya akan berkurang drastis dari 0,02% menjadi 0,02%. Ini sebetulnya sudah sangat kecil, ya, tapi masih juga dihilangkan menjadi seperti ini ya. Kenapa perlu dihilangkan seperti sekecil ini ya? Tadi lagi ya, kembali lagi bahwa sesuai daripada produk yang ingin didapatkan ya. Karena tembaga digunakan sebagai kabel ya, maka ini perlu dihilangkan sekecil mungkin. Tapi kalau misalnya tembaganya digunakan untuk fungsi lain, maka ini tidak menjadi pertimbangan ya. Ini proses penampakan dari copper refining. Ini tanurnya ya, ini tempat memasukkan daripada materialnya. Kemudian juga bisa proses pemurniannya di anode furnace ya. Jadi ada lens di sini yang akan menghembuskan oksigen atau bahkan N2. Kok ada nitrogen dihembuskan ya? Jadi tatkala kita menghembuskan oksigen, material-material sulfur nanti akan semakin berkurang. Dan pada akhirnya ketika sulfurnya sudah semakin berkurang, bahkan habis, hampir mendekati habis, oksigen terlarut menjadi banyak ya di dalam lelehan logam, padahal tidak dibutuhkan. Oleh karena itu oksigennya juga bisa dihilangkan ya, salah satunya dengan penambahan dengan memasukkan nitrogen ya. Nitrogen ini cukup iner dibanding oksigen sehingga kelarutan nitrogen di dalam sini tidak banyak ya. Ya nanti kalau misalnya masih perlu dihilangkan juga nitrogennya, ditambahkan lagi argon ya. Yang mana argon ini lebih iner sehingga kelarutannya pasti sangat rendah di dalam lelehan. Oke, ini prosesnya bisa terjadi di sini. Oke, penjelasannya sudah disampaikan ya. Tinggal bagaimana memisahkan material dari produk yang dihasilkan dengan pengotornya. Ini penampakannya ketika proses charging dari material karena temperaturnya tinggi, ada bunga-bunga api seperti ini. Ini namanya LD converter. Kalau tadi ini Smiths ya. Kemudian
klorinasi. Sampai sini sudah saya jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Setelah refining, ya, maka ada langkah selanjutnya adalah klorinasi. Jadi klorinasi ini biasanya spesifik untuk emas ya. Kenapa digunakan klorinasi? Karena memanfaatkan sifat inert. Jadi sifat tidak mudah bereaksinya dari emas. Karena emas ini punya energi bebas Gibbs yang positif terhadap klor ya, sehingga dia tidak akan bereaksi ya. Oleh karena itu logam-logam yang bereaksi maka bisa dipisahkan dengan emas ya. Jadi logam-logam yang punya sifat inert sebetulnya tidak hanya gold, tapi juga ada namanya platina group metal ya. Salah satunya ada platina yang disebut kadang-kadang sebagai emas putih ya. Ada palladium dan seterusnya, itu masuk non reaktif. Material seperti silver dan logam lain itu punya energi bebas negatif ya. Energi bebasnya negatif yang itu menyebabkan dapat bereaksi dengan klorin. Ada beberapa data terkait klorinasi. Ketika merkuri bereaksi dengan chloride, hasilnya seperti ini ya, negatif. Kemudian yang lain negatif-negatif. Ini contoh yang positif, yang masuk platina grup metal. Nah, oleh karena itu yang ini bisa dipisahkan semua karena dia reaktif. Ini contohnya ya. Jadi kita masukkan klorin misalnya, lalu senyawa-senyawa pengotor seperti ZnCl2, Pb menjadi PbCl2, Ag menjadi AgCl2, terpisah dari pengotor, sedang bereaksi dengan klorin, kemudian terpisah dari lelehan emas, sehingga membentuk dua fasa yang berbeda. Ya. Ini contoh aplikasi, jadi ketika DOR atau bullion atau campuran emas dan perak di melting, kemudian di sampling untuk mengecek terkait kadarnya, ya, kemudian pengotornya apa. Setelah itu casting. Casting itu adalah proses pencetakan. Ya. Jadi material tadi akhirnya dicetak. Setelah dicetak menjadi anoda, kemudian dielektrolisis peraknya, sehingga didapatkan perak murni ya. Jadi di melting, digranulasi dapat perak murni, kemudian nantinya akan menghasilkan yang namanya lumpur anoda. Lumpur anoda ini biasanya mengandung emas ya. Oleh karena itu dilakukan klorinasi. Sisa peraknya akan membentuk AgCl, bisa di bleaching kembali ya. Kemudian emasnya bisa didapatkan ya. Nanti dilakukan elektrolisis untuk meningkatkan kadarnya, nanti diperoleh kadar emas 99,99% ya. Apa sih electro refining itu ya? Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba kita lihat ini, saya juga belum lihat ya. Mudah-mudahan berikan gambaran.
Oke, ada yang bisa jelaskan maksud dari video barusan? Ya, kita tunjuk ya kalau nggak ada yang menjawab. Tadi sudah ada, kita undi baru saja. Pak Sia, silakan. Ada yang angkat tangan? Jadi Pak, kalau dari yang saya tangkap di videonya itu proses elektronistik di mana ada video itu yang diambil itu CO, di mana CO-nya itu bermuatan positif dua kan. Nah, lalu saat dilakukan elektrolisis, katoda atau kation yang bermuatan positif nanti akan menarik CO-nya yang bermuatan positif. Jadi CO yang berada di anoda akan tertarik ke kation, lalu juga akan mengalami reduksi si anodanya mengalami reduksi, sedangkan katodanya mengalami oksidasi. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Silakan kalau masih ada yang ingin menambahkan terkait video yang barusan kita tonton. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Tadi Salsabila ada? Salsabila, silakan. Oke, terima kasih ya. Oke, satu lagi kita tunjuk ya. Oke, Alan Pito, dipersilakan. Apa kesimpulan dari video tadi? Mana Alan Pito? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi tadi itu dilakukan reduksi. Nah, logam Cu-nya itu tertangkap di anoda, habis itu nanti itu di apa namanya? Larutannya itu di iniin, Pak. Apa namanya itu, lupa lagi. Kayak untuk digunakan kembali gitu, Pak. Lupa namanya, Pak. Oke, baik ya. Jadi video ini menjelaskan terkait proses purifying copper ya, bagaimana kita memurnikan tembaga. Di hasil peleburan, oke, jadi tembaga awalnya dari biji, kemudian dilebur, kemudian dimurnikan, tadi ada namanya fire refining ya. Setelah proses fire refining, sulfurnya sudah berkurang drastis, kemudian oksigennya sudah berkurang drastis, kita bisa mencetak dari lelehan tembaga tadi menjadi yang seperti ini ya, yang kita sebut sebagai anode copper ya, atau copper anoda ya. Jadi tembaga anoda. Kenapa tembaga anoda ini perlu dicetak ya? Tujuannya adalah agar kita bisa memurnikan tembaga anoda ini ya. Jadi tadinya tembaga di sini pasti masih ada pengotornya. Misalnya di situ ada emas yang terbawa seperti terjadi di Freeport ya. Ada silver atau material-material lain ya. Setelah dicetak, kita perlu elektroda lain yang kita sebut sebagai katoda ya. Dan ini menjadi, kalau saya dengar tadi dari jawaban teman-teman Anda masih suka ketukar-tukar ya. Sebetulnya di elektrolisis itu katoda muatannya negatif ya. Nah, katoda ini bisa digunakan menggunakan tembaga juga, tapi syaratnya kalau tembaga dia harus lebih murni ya. Jadi tembaga yang ini adalah tembaga yang sudah murni 99,99%, atau kita bisa menggunakan yang namanya stainless steel.
Jadi ini muatannya negatif ya, katoda ini positif. Nantinya ini kan masih tembaga. Agar dia larut, dia harus berubah menjadi ion. Oleh karena itu tembaga murni di dalam larutan asam mengalami yang namanya oksidasi, jadi namanya CO2+. Nah, CO2+ ini nantinya bergeser ke sini, ya, karena di sini muatannya negatif, terus ada reaksi reduksi di sini, jadi teroksidasi, kemudian tereduksi di sini menjadi tembaga mengendap. Ya. Tembaganya mengendap di sisi-sisi tentu yang berdekatan dengan ini, dan itu yang larut, yang terendam. Di atas ini kalau tidak terendam ya maka tidak akan ada namanya reaksi ya. Tapi kalau yang terendam ini ada larutan elektrolitnya, nanti di sini akan terjadi reaksi. Semakin lama karena tembaganya di sini larut kemudian menempel, ini akan semakin besar, yang ini akan semakin menipis. Ya. Biasanya kalau sudah tipis maka dilepas ya, diganti anoda yang lain. Sementara ini yang sudah tipis ini dilebur kembali untuk jadi anoda baru. Ya. Lalu tadi ada material yang tidak larut. Nah, material yang tidak larut ini bisa jadi mengandung material berharga, ya, seperti ya di smelting basic. Di situ ada emas, ya, ada perak. Kenapa ini kok malah menjadi slime di sini, malah menjadi lumpur, ya, jatuh ke sini? Berarti karena material ini tidak larut di dalam larutan ini, ya. Biasanya kalau tembaga, larutannya adalah berbasis asam sulfat. Emas tidak larut di dalam asam sulfat. Ya. Oleh karena itu, membentuk lumpur seperti ini. Setelah proses bisa dipisahkan, lumpurnya diambil. Selama ini di smelting Gresik dilakukan pengolahan lumpur anoda di Jepang. Ya. Padahal harusnya sudah bisa kita lakukan pengolahan dalam negeri. Ya. Ini untuk penjelasan video ini, video lainnya bisa dibaca sendiri. Ya. Bagaimana sih proses electro refining ya? Tapi bedakan antara electro refining sama electro slag. Kalau tadi ada electro slag ya kita akan bahas itu dalam slagnya ya. Tapi baik produk pirometalurgi ataupun produk hidrometalurgi, biasanya di hasil akhir kalau butuh kemurnian tinggi kita perlu yang namanya electrowinning ya. Atau kalau sudah diminta kadar 99,99%, sudah pasti hanya bisa didapatkan melalui electrowinning. Ya. Nah ini contoh proses pelepasan ya dari anoda, dari katoda maksudnya. Kelihatannya ini katodanya stainless steel, kemudian ini adalah tembaga yang menempel. Ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ya, setelah proses elektrolisis ya dicabut, diangkat, ini adalah tembaga sudah murni ya. Jadi lapisannya penempelannya sangat baik kalau tembaga ya, penampakannya seperti ini. Sebetulnya kita bisa juga praktikum di lab kalau hanya seperti ini. Tapi kita ada sedikit kekurangan, tidak ada power supply. Ya, tapi kalau butuh untuk demonstrasi kita coba pinjam baterai ya. Kita beli baterai atau misalnya ingin lebih bagus hasilnya bisa menggunakan aki. Jadi lepas seperti ini saja mudah. Kalau misalnya agak keras, Anda bisa menggunakan sesuatu yang tajam seperti obeng misalnya, pisau dan seterusnya. Dan sehingga perlu dilepaskan seperti ini ya. Ini kelihatannya tipis, tapi tembaga salah satu logam yang cukup berat. Jadi ini sebetulnya berat ya. Tidak setipis, seringan seperti yang Anda bayangkan. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan dibaca. Setelah itu akan saya tanya satu orang, kira-kira apa maksudnya.
Sudah dibaca? Oke, kalau sudah, kita sekarang tunjuk satu orang yang beruntung. Argon Danami Harja, orangnya ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa maksud dari slide tadi? Jadi slide tadi kan itu menjelaskan tentang liquidation, Pak ya. Nah, liquidation itu adalah proses pemisahan kotoran atau pengotor dalam bentuk padatan atau cairan berdasarkan perbedaan titik leleh dan larutan dalam sistem logam dan besi. Nah, habis itu ininya dia mengandung sekitar 1% tembaga, dipanaskan hingga suhu 1100 derajat Celcius dalam tubuh. Setelah itu larutan didinginkan perlahan hingga mencapai 350 derajat agar sebagian besar tembaga dapat dipisahkan. Oke, terima kasih. Ada tambahan yang lain? Silakan kalau ada, angkat tangannya, sebut namanya. Kalau tidak ada, kita tunjuk sekali lagi ya dari kelas ini. Ernest, ada? Ya, hadir, Pak. Oke, apa maksud dari slide tadi? Ya? Untuk liquidation itu ya, Pak? Ya, bukan liquefaksi ya, beda ya. Liquation, apa liquation itu? Liquidation itu proses pemisahan logam utama dengan melalui perbedaan titik leleh, Pak. Nah, metode ini juga memanfaatkan sifat fisik antara logam utama dan pengotornya. Nah, untuk prinsip liquidation ini dia ada termasuk memulai dari pemanasan, pemisahan, dan serta dilanjutkan dengan pendinginan dan pengambilan logam utamanya, Pak. Oke ya, tapi semuanya masih belum jelas ya. Masih agak lebih baik yang pertama tadi, siapa namanya? Argon, Pak. Argon ya. Jadi sebetulnya liquidation ini adalah proses pemisahan suatu material memanfaatkan tadi penjelasan temuan Anda, perbedaan titik leleh ya. Dan di situ kita memisahkan material itu, satunya dalam bentuk solid, satunya dalam bentuk liquid ya. Kalau misalnya di sini dicontohkan ya, kita bisa memisahkan tembaga gitu ya dari lead bullion. Lead itu adalah apa lead ini? Ada yang tahu? Timbal, Pak. Timbal, betul ya. Jadi proses pengolahan timbal biasanya di hasil akhirnya mengandung tembaga. Dari mana tembaga ini? Dari bijinya ya. Jadi timbal sudah pasti mengandung zinc, juga mengandung tembaga ya, karena mereka masih satu karakteristik yang mirip ya. Oleh karena itu, tembaga ini untuk memisahkannya bisa dimanfaatkan perbedaan dalam proses pembekuan ya. Jadi dipanaskan pada temperatur 1100 derajat Celcius, kemudian kita melakukan proses pendinginan secara lambat. Perlu Anda ketahui bahwa timbal itu punya titik leleh yang rendah ya. Tembaga punya titik leleh yang tinggi. Di proses ini 1100 tembaga dan lead itu bisa sama-sama dalam posisi meleleh. Tapi ketika kita melakukan pendinginan, dan tentu pendinginannya secara lambat, kalau terlalu cepat khawatirnya nanti ada sebagian tembaga itu terjebak gitu ya di dalam leadnya ya. Jadi kita harapkan kita pelan-pelan supaya proses pembekuannya menjadi selektif. Nanti ketika turun ya di bawah 1100 derajat, tembaga akan mulai membeku ya, sampai akhirnya kita pertahankan di 350 derajat Celcius. Ada yang tahu kenapa kita perlu pertahankan di 350 derajat Celcius?
Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Supaya timbalnya tetap apa nih? Suara saya tidak putus kan? Tadi baru putus-putus, Pak. Oke, putus-putus. Tadi pertanyaan saya adalah, jadi diinginkan ya dari 1100 sampai 350 perlahan tembaga mulai mengalami pembekuan, kemudian tembaga berada posisinya di atas karena timbal ini berat ya, sehingga bisa dilakukan proses pemisahan ya, dipanen, dapat dilakukan misalnya pemanenan secara manual. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa dilakukan pembekuan sampai pada temperatur 350 derajat Celcius? Kenapa tidak 200 derajat Celcius gitu ya? Kenapa enggak 100 derajat Celcius? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Tadi ingat ya, bahwa equation ini kita memisahkan impurities ya sebagai solid atau liquid ya. Oleh karena itu kenapa kita mempertahankan suhunya di 350 derajat Celcius? Ada yang tahu? Supaya timbalnya tidak menjadi Biar tidak mengeras semua, Pak. ya timbalnya tetap dalam bentuk leleh ya. Kalau misalnya timbalnya juga ikut membeku, ya gimana cara pisahannya ya? Nah ini juga sama kalau misalnya Anda bikin ya, es teh gitu. Anda bikin dulu tehnya, campurkan gula, setelah larut Anda bekukan, Anda minum pelan-pelan, kok lama-lama rasanya manis, terus esnya juga gak lama esnya makin pudar ya, jadi tawar. Kok bisa gitu? Padahal awalnya ketika Anda bikin itu semuanya homogen. Ya ternyata proses pendinginan yang agak lambat itu bisa menyebabkan kita melakukan pemisahan ya. Anda pisahkan tadi larutan gula plus teh dengan air gitu ya. Tapi tidak maksimal ya. Karena sebagian airnya, sebagian es juga sudah mencair ya. Jadi kalau Anda misalnya melakukan kasus ini, Anda minum es teh yang awalnya dibuat dengan cara melarutkan gula secara homogen ya, teh secara homogen, taruh di kulkas, setelah beku semuanya Anda minum sedikit-sedikit setiap mencair, ya lama-lama memang Anda hanya meminum larutan gula pekat plus teh, airnya sedikit ya, karena airnya masih agak membeku ya. Jadi banyak kasus seperti ini, termasuk misalnya timah ya. Di timah juga biasanya dipisahkan dengan besinya melalui proses liquation. Jadi lelehan, timah, dan besi, sekali lagi kenapa timah, timbal? Ya karena keduanya ini punya karakteristik titik leleh yang cukup rendah ya. Berbeda dengan pengotornya yang punya titik leleh yang tinggi ya. Sehingga potensi dipisahkan cukup besar ya. Dan syarat-syarat tadi selain perbedaan titik leleh seperti jelaskan teman Anda adalah berkaitan dengan kelarutan ya. Diharapkan kelarutannya kecil ya pada saat ya temperatur yang disebutkan tadi. Jadi impure metal yang kurang bersih ya, ada pengotornya atau ore setelah dilakukan proses pelelehan ditampung ya. Kemudian lakukan proses pendinginan secara lambat, nantinya akan mengapung bisa diambil ya. Kemudian vacuum refining, dari namanya adalah vakum, menggunakan vakum ya. Vacuum refining dilakukan di lelehan logam sebelum logam mengalami pembekuan ya, di cetakan. Kenapa dilakukan vacuum refining? Jadi vacuum refining ini untuk
menghilangkan gas-gas sisa, biasanya hidrogen dan nitrogen. Dari mana hidrogen dan nitrogen ini? Tadi pada proses fire refining biasanya ada penambahan oksigen, ya. Sehingga nanti sisa-sisa impurities ya bisa bereaksi dengan oksigen, maksudnya termasuk misalnya jika ada gas-gas lain. Kemudian lalu ada penambahan misalnya nitrogen untuk menghilangkan oksigen sisa, ya. Nah, tapi sebagian nitrogen ya itu akan menyebabkan larut di dalam lelehan logam. Untuk menghilangkannya dapat melakukan vacuum refining. Ini ada penjelasan ketika ada oksigen larut, tidak ada hidrogen larut di dalam metal, dapat menginisiasi crack, ya, menginisiasi retakan. Nah, bagaimana ini vacuum refining? Jadi prosesnya karena vakum ya berarti vakum, ya, tidak ada udara lain di situ yang ada. Kemudian lelehan logam yang biasanya ditaruh dalam yang disebut ladle, ya, chamber seperti ini, tentu ada refraktorinya, kemudian ditempatkan di suatu alat, ya, yang kita sebut vacuum refiner. Nantinya ada pompa yang mampu menyedot gas-gas sehingga gas-gas yang ada dalam sini diharapkan bisa hilang, ya. Oke, dibaca sendiri sisanya. Nah, untuk menghilangkannya juga tadi bisa penambahan gas argon seperti yang saya sebutkan, ya, dari bawah bisa dihembuskan gas argon untuk menghilangkan sisa-sisa yang tadi, ya, sisa-sisa nitrogen, sisa-sisa hidrogen. Selain mampu menghilangkan, juga bisa menyebabkan terjadinya agitasi atau pengadukan dengan penghembusan gas, ya. Tentu gas yang diberikan adalah gas yang tidak mudah bereaksi, dalam hal ini argon. Kemudian kenapa argonnya tidak dari awal, ya? Ya tentu dipakai adalah yang terakhir agar lebih ekonomis, ya. Kalau dari awal misalnya setelah oksigen langsung pakai argon, dikhawatirkan biayanya membengkak. Nih contoh prosesnya, ada steering, kemudian ada vakum pump di sini akan menyedot daripada lelehan daripada logam, ya. Nama prosesnya vacuum degassing. Bagaimana menghilangkan gasnya? Sampai sini suara saya jelas? Ya, Pak. Oke, seperti ini alatnya, namanya vakum, ya. Berarti bagaimana prosesnya agar tidak ada udara yang masuk, ya. Kita lewati, ya. Liquid distillation. Apa liquid distillation? Pemisahan material dengan memanfaatkan titik Pak, titik buatnya. Oke, di saya putus-putus nih suaranya nih. Tapi sedikit saya tangkap, ya. Ya, ada pemisahan berdasarkan temperatur uap, ya, atau perbedaan titik lele misalnya, titik lebur. Ya, jadi destilasi baik secara sederhana ataupun di dalam proses pemisahan logam secara prinsip sebetulnya mirip, ya. Kita memisahkan biasanya berdasarkan perbedaan titik didih atau mendekati titik didih, ya. Misalnya kita bisa memisahkan seng, ya, atau zinc, ini salah hurufnya, dari misalnya kadmium, ya, menggunakan liquid distillation. Jadi pada temperatur kurang lebih 900 derajat Celcius,
tekanan dari seng itu 0,921, sementara kadmium 3,9 atm. Ya. Ini tekanannya lebih tinggi. Apa kira-kira yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Mana yang akan menguap lebih dulu? Yang sengnya atau yang kadmiumnya? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, silakan dipelajari. Nanti saya tunjuk satu orang ya, seperti biasa seperti ini. Kemudian ada electrostatic refining. Dari namanya elektro berarti menggunakan listrik. Kemudian slag, bagaimana slagnya ini di refining. Ya, silakan dibaca. Oke, ini juga akan saya tanya ya pada pertemuan selanjutnya. Dan Anda juga siap-siap karena sudah saya kasih penyampaian bahwa di proses refining ya, ada 7 tadi, akan saya tanyakan beberapa ya. Misalnya untuk kelas RA, bisa jadi saya tanyakan 1 sampai 3, RB misalnya 4, 5, 6 ya. Atau misalnya kalaupun RA RB sama, yang beda adalah NIM-nya ya. NIM ganjil misalnya 1, 3, 5 ya. NIM genap misalnya sisanya ya. Oke, ini contoh electrostatic refining ya. Jadi menggunakan listrik untuk melakukan pemurnian. Di situ diberikan temperatur yang sangat tinggi sehingga harapannya semua logam ya dan lelehannya dan fotonnya akan mengalami pelelehan ya. Kemudian nantinya akan ditambahkan material seperti CaFe2, CaO, Al2O3 yang ini akan mampu mengambil sulfur dari metal ya. Ditambahkan, kemudian karena ada listrik yang cukup tinggi di situ, terjadi pelelehan ya. Nantinya dapat bereaksi dengan sulfur ya. Oke, penampakan lainnya kita lewati ya. Kemudian terakhir zone refining ya. Jadi untuk menciptakan high purity dari metal, diciptakanlah teknik dari zone refining. Jadi di zone refining ini dari namanya zone, ada zonanya ya. Oke, dibaca dulu ya. Slide-nya sudah diperoleh semua? Suara saya putus-putus? Tidak, Pak. Ya, Pak. Oke, bagaimana zone refining itu ya? Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi material yang awalnya semuanya solid ya, bergerak, kemudian ada bagian yang itu diberikan panas sehingga dari awalnya solid, logamnya, materialnya akan menjadi liquid. Kemudian nanti akan diberikan proses pendinginan sehingga akan menjadi kembali solid. Di proses ini terjadi proses pemisahan antara logam dengan pengotornya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya, silakan dipelajari. Sekali lagi akan saya tanyakan di ujian. Ya.
Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, tadi mengenai vakum gas, di mana itu untuk menghilangkan gas di dalam larutan. Sebenarnya tadi kan Bapak juga sempat menyinggung di fire refining itu, di fire refining itu di mana nitrogen itu ditambahkan untuk menghilangkan oksigen karena sifatnya yang bersinar. Lalu secara efektivitas di mana dua metode ini itu lebih bagus proses penghilangan gasnya itu vakum gas atau fire refining di mana penampungan nitrogen atau penampungan argon. Ya, ini di saya agak putus-putus suaranya ya, tapi yang saya tangkap adalah perbedaan penggunaan antara vacuum degation dengan fire refining kalau tidak salah dengar ya. Seperti itu. Iya Pak. Oke, jadi pada fire refining itu sudah dijelaskan tadi menghilangkan pengotor-pengotor yang biasanya berupa karbon ya, kemudian sulfur. Jadi pengotor-pengotor yang dapat bereaksi dengan oksigen. Dengan pembakaran dengan oksigen, misalnya kalau pengotornya berupa karbon, sulfur itu akan menjadi gas ya. Selanjutnya lambat laun oksigennya menjadi tidak lagi bereaksi dengan material-material pengotor yang ada di sana karena sudah hampir habis, sehingga oksigennya akan banyak yang larut ya. Setelah oksigen itu larut, kita perlu menghilangkan oksigen karena sekali lagi oksigen juga berbahaya, dalam hal ini mengurangi kualitas produk. Oksigen tadi dapat bereaksi dengan metalnya, misalnya membentuk senyawa oksida yang itu ya menjadi pemicu terjadinya crack, pemicu terjadinya gangguan saat pencetakan. Nah, biasanya oksigen ini dihilangkan dengan penambahan nitrogen atau termasuk penambahan argon. Dalam proses pembuatan baja, fire refining ini akan melewati juga yang namanya vacuum degation ya. Jadi dua-duanya ada ya. Bukan salah satu. Kalau misalnya kita hanya menggunakan salah satu, dikhawatirkan kurang optimal ya untuk penggunaan tertentu. Tapi kalau misalnya bajanya hanya sebagai baja untuk tulangan coran ya, mungkin tidak masalah ya. Tapi untuk tujuan-tujuan tertentu tidak bisa, harus menggunakan vacuum refining agar bagaimana sisa-sisa gas yang dipakai pada saat fire refining itu bisa dihilangkan. Karena vacuum refining ini hanya spesifik menghilangkan gas ya. Ya gas-gas ini ya utamanya dari proses fire refining. Jadi fire refining sengaja ditambahkan gas. Nah, gasnya ini bagaimana caranya dihilangkan. Nah, proses penghilangannya bisa menggunakan vacuum refining. Jelas suara saya? Ya, silakan. Gimana, masih ada tambahan, Esther? Berarti setiap metode refining itu bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gimana fire refining dikombinasikan dengan vacuum degasiing seperti itu? Maksud saya ini kan ada 7 proses refining Pak. Berarti ini bisa dikombinasikan gitu ya Pak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi betul bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi liquefaction ya sama chlorination. Ini tidak digunakan dalam baja ya. Tapi kalau misalnya untuk logam-logam yang punya melting point rendah seperti lead, zinc ya, kemudian timah, memungkinkan kita menggunakan yang namanya liquefaction ya. Jadi di sini itu bukan semuanya ya dipilih sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari karakteristik biji yang diolah, karakteristik dari pengotor yang diolah, maka nantinya akan dipilih proses refining ya. Tapi yang paling sederhana dan biasanya selalu ada itu adalah vacuum refining.
Itu biasanya digunakan di awal ya, setelah proses peleburan. Gimana Esther? Jelas? Baik, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup Pak. Oke, nanti ya silakan di jadwal berikutnya disampaikan ke saya kapan mau kuliahnya. Kita bahas terkait pertemuan tembaga. Sekali lagi untuk ujiannya, ya mudah-mudahan offline di tanggal 14-an ya. Jadi silakan dicek nanti jadwalnya di sini mana yang sesuai untuk kelas RA dan RB. Disampaikan kepada saya agar saya bisa mencarikan ruangannya agar bisa ada ujian secara bersamaan ya. Cukup? Cukup Pak. Ya, kalau cukup kita akhiri. Ya, silakan. Cukup? Cukup Pak. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.